Bidadari dalam kemarau. Cinta terlarang ini dosa siapa, episode 10. Novel romantis oleh Belajar Bersama Bisa. Yuk ikuti. Bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Bidadari dalam kemarau. Cinta terlarang ini dosa siapa? Episode 10 novel romantis terbaper. Oleh Belajar Bersama Bisa. Pernikahan Eva baru seumur jagung sudah di ujung tanduk. Sebagai istri yang ditinggal pergi suami untuk beberapa waktu sering mendapatkan tatapan miring dari orang-orang sekitar. Anggapan seperti itu tentu tidak membuat hatinya goyah. Sekiranya benar kata orang bahwa jika ada surga itu adalah pernikahan, maka jika ada neraka adalah pernikahan yang di dalamnya diisi pertengkaran dan pertentangan. Seperti mengarungi bahtera impian, kini badai datang menghantam bertubi-tubi. Cinta pun diuji dan musim kemarau berkepanjangan. Apapun ujian itu, cinta Eva masih kuat bersemi meski sering ditinggal sendiri. Suami pulang terkadang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan di rumah hanya sehari 2 hari, paling lama seminggu. Punya suami seperti tidak punya suami. Menyakitkan. Gak bisa lebih lama di rumah, Mas. Eva mengambek. Kota Kudus terasa panas malam itu. Belum genap setahun pernikahan. Ia masih melekat kedahsyatan pengantin baru. Sebenarnya aku juga ingin lebih lama di rumah. Kamu tahu sendiri pekerjaan menuntutku, Deva. Uria tersenyum, mencoba merayu bidadarinya. Mas lebih cinta dengan pekerjaan atau aku? Ya kamulah sayang. Aku mohon berikan Mas waktu sampai kita punya usaha sendiri. Tidak harus ikut perusahaan lagi. Sampai kapan itu, Mas? Sampai mati. Eva merajuk bibirnya bisa dikucir. Apalah sebuah pernikahan jika tidak bersama. Istri itu bukan lukisan yang hanya dilihat keindahannya saja. Istri juga butuh cinta, kasih sayang, dan perhatian, bukan sekedar dicukupi materi saja. Eva paham Uria mencari nafkah untuk keluarga. Hanya sering membiarkannya menjadi sawah kering tidak diairi. Itu gersang. Hati Eva selalu iri saat melihat orang-orang bersama keluarganya. Jalan-jalan setiap sore atau setidaknya Sabtu malam Minggu. Sayang, ada hadiah untukmu. Uria memberikan sebuah kalung emas yang cantik untuk meluluhkan hati istrinya. Aku gak butuh hadiah itu, Mas. Iya, Mas tahu. Ia langsung memboyongnya menuju kamar dengan tatapan bergetar. Setiba dalam kamar bernuansa terang, perlahan Uria meletakkan Eva di atas ranjang. Ia nampak gugup saat bibirnya mendekat. Segera membuang muka jengkel. Uria masih mematung menatapnya dengan tubuh menjulang. Senyuman manisnya nampak saat Eva menekuri jari jemarinya yang putih tanpa polesan warna. Ia melipat kaki untuk sejajar dengannya. Menjulurkan kepala mencari wajah Eva yang bersembunyi di balik bantal. Tidak menyerah. Jemari Uria membelai lengannya yang putih hingga memaksa sesekali tubuh wanita itu bergidik. Perlahan Uria mencondongkan tubuh untuk pagutan terdalam. Tidak mampu menolak. Kedua bola mata Eva merem melek saat kedua lidah tanpa tulang itu menari-nari tidak terkendali. Intim lagi dalam. Remasan manja Uria membuatnya meronta dalam dekapan. Pejantan tangguh itu semakin bersemangat membangkitkan semangat hingga tubuh Eva melengkung mendamba sentuhan hawa surgawi yang memabukkan. Entah sejak kapan, tanpa sadar Eva seperti bayi yang baru lahir. Rajutan benang berterbangan. Uria mengangkat Eva untuk berada ke tengah ranjang dan mengungkungnya. Terlihat jelas kilat api semangat membara di matanya. Eva tetap fokus saat Uria mempersiapkan perjalanan melintasi 9 samudera asmara. Sesekali Eva menelan jeliji sendiri saat menapung kebanggaan Uria yang membuat tubuhnya mengigil gemetar. Apalagi saat bertubi-tubi menghunjam dengan gempa skala Richter terpusat pada inti hingga akhirnya tiba pada puncak Himalaya surga dunia.
3 bulan sawah yang kering telah diairi. Padi-padi yang layu kini segar kembali penuh cinta dan semangat. Semarah apapun istri jika sudah di atas ranjang pasti takluk. Entah karena para lelaki itu pandai merayu atau memang para wanita yang bodoh. Uria selalu tahu kelemahannya. Semarah apapun Eva selalu dibuatnya takluk. Rasanya sangat tidak dapat dipikirkan, hanya bisa dirasakan. Menyambut pagi berderap. Secangkir kopi hangat dengan gula secukupnya. Tidak manis juga tidak pahit. Eva siapkan di atas meja makan. Pagi yang cerah secerah hatinya yang sudah tidak layu kering perpanjangan. Mereka habis mandi subuh tadi. Tentu pagi ini sudah segar bugar. Biasanya, selama Uria tidak di rumah, Eva lebih suka membeli lauk pauk dan sayur siap saji. Hari itu sengaja ia memasak untuk yang spesial. Walaupun sejujurnya memasak bukan keahlian yang Eva miliki. Mengandalkan Chef Google sebagai gurunya, masakan istimewa itu pun siap saji. Semuanya sudah siap, Mas. Silakan sarapan pagi. Wah, sepertinya enak nih. Tumben enggak mie lagi, Dek. Gak lah, ini hasil karyaku spesial buat Mas Uria. Iya kah? Masak sendiri tadi. Iya, Eva tersenyum bangga karena akhirnya bisa memasak juga. Uria langsung menyantap makanan itu. Ayam goreng dan sambal bawang kesukaannya. Tidak lupa sayur kunci daun katu dan bayam. Uria memakannya dengan lahap. Saking senangnya Eva sampai lupa makan dan hanya memandangi wajah tampannya. Jika Uria suka, pastilah enak masakan Eva, buktinya ia makan dengan lahap. Setidaknya bisa menambah vitamin dan nutrisi yang habis terkuras semalam. enak, Mas. Enak sekali. Kamu hebat. Ternyata pintar masak juga ya. Ya iyalah, istri siapa dulu? Ia hanya tersenyum lalu memberi uang jatah belanja. Padahal kemarin baru memberinya uang. Ini ngasih lagi ada apa ya? Tanpa curiga Eva dalam hati. Ini uang buat beli garam, Dek. Garamnya masih banyak kok, Mas. Lagi-lagi ia hanya tersenyum lalu keluar untuk menghisap rokok dan melanjutkan mengopinya. Eva sebenarnya sudah lapar. Langsung makan begitu saja dan Asin. pekik Eva setelah mencicipi makanan itu. Pantesan Uria memberinya uang untuk beli garam lagi. Saking jengkelnya, muka Eva bisa dilipat-lipat. Uria yang terus tersenyum mengejek. Eva menggigit lengannya hingga memerah. Sedikit kurang cerdas untuk bahagia membekas. Rasa jengkel tidak sampai di situ saja. Bahkan bertambah. Bagaimana tidak, Uria baru sehari di rumah harus pergi lagi menyelesaikan proyeknya. Mau bagaimana lagi? Jadi istri jarang dibelai sudah menjadi nasibnya. Mau marah tidak bisa marah. Jengkel tidak bisa jengkel. Menyebalkan. Waktu terus berlalu dan hari-hari Eva jalani selalu sendiri walaupun sudah bersuami. Entah pernikahan macam apa itu. Eva terkadang terbesit dalam hatinya untuk mengakhiri semuanya. Tapi, hatinya benar-benar diuji. Saat Taufik memberikan pesan singkat bahwa ia masih menunggunya. Ia berkata, Kutunggu jandamu biar janda aku mau. apa yang harus Eva lakukan? Mempertahankan pernikahan atau berantakan? Jodoh itu unik. Dikejar menjauh yang tanpa sengaja mendekat. Sedang diimpikan tidak kunjung di pernikahan. Sementara tidak pernah dipikirkan di pelaminan. Apakah jodohnya dengan Uria harus berakhir? Eva sekali tidak menginginkannya. Pikiran Eva terombang-ambing kembali. Apakah perasaan tentang mantan adalah ujian pernikahan atau tidak benar-benar mencintai suaminya? Berkali-kali Taufik mengirimkan pesan, meyakinkan bahwa tidak masalah apapun kondisi dirinya. Hanya pesan itu tidak pernah Eva balas. Apakah aku tidak mencintai suamiku? Jerit Eva dalam hati.
Sementara itu tidak lebih 1 kilometer dari tempat Eva, seorang pemuda terlentang di atas dipan kosnya dengan mata nanar memandang plafon. Taufik tidak tahu lagi bagaimana mengatasi gejolak hatinya. Sebagai orang Melayu di perantauan, pantang menerima sisa orang. Hanya saja Eva selalu muncul dalam mindanya. Jika ada penyesalan dalam hidupnya adalah takut menyatakan cinta pada wanita dicintai. Keraguannya dulu bukan tanpa alasan. Ia menyeberangi lautan untuk kuliah di Pulau Jawa. Ia hanya ingin fokus kuliah. Tapi keraguan itu kini menghantui menjadi penyesalan. Sisi lain Eva jarang dibelai suaminya. Apakah Eva masih bisa setia? Next cerita selanjutnya.